Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna sholih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li husulil maqasid wa daf'il mafasid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Ulama adalah izza wal kurama dumateng ngarsanipun para alim, para kiai, para ustad ustadzah, para sepuh bini sepuh, sami'na wa ata'na fi ta'atillah. Dumateng Bupati Tegal beserta Wakil Bupati yang kami hormati, beserta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang insya Allah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang figur uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak beliau dan kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hadirin wal hadirat beserta pendengar radio Slawi FM hadaniyallah wa iyyakum. Patut kita syukuri bersama, alhamdulillah kita bisa memasuki tahun baru 1447 Hijriah. Bahwa dalam kalender Islam ini kita sudah masuk bulan Safar atau bulan yang kedua. Bahwa dalam kalender Islam kita mengenal istilah kalender Hijriah.
yang tentu dalam Islam bukan hanya sekedar nama. Kita tahu ada bulan-bulan Masehi atau tahun Masehi, dan kita mengenal ada bulan-bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah. Hijriyah sendiri bermakna adalah kita hijrah minadzulumati ilan nur, atau dalam bahasanya Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ini adalah konsep Islam, bahwa bukan hanya penamaan Hijriyah, tetapi kita sebagai orang Islam harus betul-betul bisa hijrah minadzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju terang benderang. Dalam konsep Islam kita harus punya perubahan yang lebih baik, baik dari sisi ibadahnya, amal solehnya, maupun kinerjanya kita, sesuai dengan tempat kerja kita masing-masing. Maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun, wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Bahasa sederhananya adalah bahwa siapa orangnya yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan siapa orangnya yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan siapa orangnya yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kita menjalani kehidupan ini, progresnya harus selalu baik, ibadahnya harus semakin meningkat, amal solehnya harus semakin berkualitas, dan kinerjanya kita harus semakin baik. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hadirin wal hadirat dan pemirsa Radio Slawi FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang baik ini, pada pengajian Selasa ini di pendopo pemerintah Kabupaten Tegal ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Marilah bersama-sama kita berintrospeksi, apa ibadah kita selama ini sudah meningkat atau belum? Amal soleh kita semakin baik atau tidak? Kinerjanya kita ada progres yang lebih baik atau tidak? Maka dalam Islam kita diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diajarkan sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asbabun nuzulnya dulu orang-orang itu berdoanya hanya minta kebaikan dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup sampai situ saja. Kemudian Allah mengajarkan bahwa wahai manusia, kalau engkau memohon kepada Allah, jangan hanya meminta kebaikan dunia saja, jangan meminta kebahagiaan dunia saja, jangan meminta keberuntungan dunia saja, tetapi mintalah juga
kebahagiaan, keberuntungan, kesejahteraan kelak di yaumul akhir. Maka turunlah ayat ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Maka untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, paling tidak ada 4 perkara yang ingin kami sampaikan di sini. 4 perkara itu biar kita mudah menghafalnya, biar kita mudah mengingatnya, kita singkat dengan istilah duit. Karena insya Allah rata-rata orang suka duit. Leres napa mboten Bu? Iya, pamaning ibu-ibu go all shop ibu nggih. Iya, wis COD-an apa wis PO-an apa. Duit. Duit itu yang pertama adalah doa. Doa ini jangan kita sepelekan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, orang merasa percaya diri dengan kompetensinya. Orang sudah percaya dengan kemampuannya. Orang sudah yakin dengan ide-ide cemerlangnya, sehingga dia lupa akan doa-doanya. Padahal Allah sendiri di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Wahai manusia, berdoalah kamu kepadaku, maka niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ayat ini menegaskan Bapak Ibu mohon maaf, bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau ada orang tidak mau doa. Karena setiap doa yang kita langitkan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan dijawab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Maka di dalam memahami ini kita harus berwawasan luas. Pak Ustadz mohon maaf, kok kadang-kadang saya berdoa, kok doa saya tidak segera dikabulkan oleh Allah. Jangan salah Bapak Ibu, bisa jadi kita memohon sesuatu tetapi bagi Allah itu tidak baik untuk kita. Maka kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Analoginya begini, misalkan kita punya anak, atau mungkin panjenengan punya cucu. Ada yang sudah punya cucu nggih Bapak Ibu? Punya cucu atau punya anak masih balita, minta sama orang tuanya, Pak saya minta pisau Pak, Bu saya minta golok Bu. Kira-kira panjenengan paringin apa mboten? Bocah cilik njaluk golok ya medeni ya nggih. Mungkin panjenengan ketika ada anak kecil yang meminta barang yang justru membahayakan anak tersebut, akan panjenengan ganti mungkin dengan roti, akan ganti mungkin dengan es krim, atau ganti dengan permen, karena orang tua lebih tahu kebutuhan anak-anaknya. Orang tua lebih tahu apa yang terbaik untuk anak dan cucunya, dan diganti dengan barang yang lain. Analogi ini adalah sama halnya ketika kita memohon kepada Allah. Bisa jadi kita minta rumah yang besar, atau kita minta mobil yang produk terbaru, atau mungkin kita minta kepada Allah jabatan yang paling tinggi. Tetapi bisa jadi Allah menilai bahwa itu tidak pas untuk kita. Kita akan diberikan dengan ganti yang lebih baik, mungkin dengan kesehatan. Kita punya kesehatan yang baik, pasangan kita juga sehat walafiat, anak keturunan kita juga sehat walafiat, menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Itu adalah jawaban terkabulkannya doa-doa kita yang mungkin
kita memohon kepada Allah doa yang lain tetapi diganti oleh Allah dengan jawaban yang terbaik. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Maka doa ini jangan sampai kita tinggalkan. Bukan hanya ketika kita setelah sholat kita berdoa, tetapi di tempat pekerjaan kita juga berdoa. Di perjalanan kita juga berdoa. Ketika kita mau tidur juga kita berdoa. Karena doa ini adalah ruhnya ibadah. Doa ini menandakan bahwa kita ini butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, termasuk orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah doa, jangan sampai kita tinggalkan. Karena doa ini pasti akan mustajabah. Sama halnya dengan tutur kata kita, mohon maaf. Tutur kata kita itu hakikatnya doa. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu, ketika ada orang ngomong sesuatu yang tidak baik, selalu diingatkan, yen ngomong sing hati-hati, bukan anak malaikat lewat. Terus tahu betul? Iya, karena apa yang kita ucapkan itu juga akan kembali kepada kita. Coba kalau kita belajar ilmu modern zaman sekarang, ada psikologi modern, ada ilmu kuantum fisika, itu ada teori namanya law of attraction, hukum tarik menarik, bahwa apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Maka Islam mengajarkan di setiap waktu, bahkan di setiap detik, kita harus selalu melakukan kebaikan. Karena perbuatan yang kita lakukan, ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita, itu akan kembali juga kepada kita. Maka semua aktivitas yang kita lakukan itu harus betul-betul aktivitas yang positif. Meskipun hanya update status, ibu-ibu, iya, meskipun konten TikTok atau konten Facebook atau konten Instagram, karena semua akan kembali kepada kita. Kalau kita terbiasa dengan konten-konten yang negatif, mohon maaf, itu juga akan berpengaruh, berdampak kembali kepada kita. Hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Maka yang pertama itu adalah doa. Yang kedua adalah usaha. Bahwa manusia itu tugasnya hanya berusaha. Manusia itu tugasnya hanya ikhtiar. Contoh, kita semua pasti berharap kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Itu keinginan kita. Tetapi kita tidak punya hak apapun, kita tidak punya hak prerogatif apapun untuk bisa masuk surga, kecuali itu semua adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita hanya usaha. Dengan cara apa? Contoh, apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar kemampuan kita, kita lakukan. Sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Kadang-kadang orang itu keliru, sibuk dengan pekerjaannya sampai lupa sholatnya. Sibuk mengejar dunia, sampai justru malah lupa akhiratnya. Padahal dalam hadis qudsi, Bapak Ibu, ini juga sebagai muhasabah kita, bahwa Allah menciptakan dunia seisinya itu memang khusus untuk manusia, Bapak Ibu. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi beserta seisinya, termasuk tumbuh-tumbuhan, tanaman, binatang, semuanya untuk manusia. Apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini beserta seluruh isinya
itu semua untuk manusia. Tetapi ingat kata Allah dalam hadis qudsi ini, manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untukku, kata Allah. Berarti jangan sampai kita mengejar dunia tapi lupa akan Allah. Justru semestinya kita itu mengejar Allah, mengejar kebahagiaan akhirat, tetapi tentu juga kita jangan sampai meninggalkan dunia. Kalau prioritas kita adalah mengejar Allah, mengejar kebahagiaan Allah, untuk mengenal Allah, untuk dekat dengan Allah, maka dunia beserta isinya akan mengikuti kita. Tetapi kalau fokusnya kita mengejar dunia, bisa jadi Allah tidak akan bersama kita. Maka tugas manusia itu sifatnya hanya usaha, Bapak Ibu. Tugas manusia itu hanya ikhtiar. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan. Pekerjaan kita sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan tupoksinya kita masing-masing, kita kerjakan sebaik mungkin. Hasil insya Allah akan mengikuti selama kita berusaha semaksimal mungkin. Sholatnya kita berkualitas, puasanya kita berkualitas, zakatnya berkualitas, ibadah haji umrohnya berkualitas. Maka insya Allah dengan ikhtiar yang kita lakukan, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Setelah D itu doa, yang kedua U usaha, kemudian yang ketiga I adalah istiqomah. Istiqomah itu jangan dimaknai stuck. Istiqomah itu jangan dimaknai stagnan. Istiqomah itu adalah kita punya prinsip bahwa kita selalu di jalan kebaikan. Istiqomah itu adalah kita punya integritas yang tinggi. Istiqomah itu kita punya prinsip bahwa di dalam menjalani kehidupan kita selalu di jalan yang benar. Maka dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Coba kalau kita baca Fatihah jangan hanya sekedar di lisan, Bapak Ibu. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, utamanya Al-Fatihah sebagai ummul kitab, induknya Al-Quran, coba kita pahami, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang benar. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim. Ini adalah bentuk istiqomah kita. Selalu melakukan kebaikan, selalu berperan dalam kondisi dan situasi apapun, kita punya peran yang baik. Itu namanya istiqomah. Maka dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Mal lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Sebagai misal kita contoh istiqomah istighfarnya. Kalau kita istiqomah istighfar, ini contoh kecil. Tentu nanti banyak contoh-contoh yang lain istiqomah dalam hal ibadah dan amal soleh yang lain. Contoh kecil kita istiqomah dalam istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Allah itu akan menggantikan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah itu akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini contoh istiqomah dalam istighfar. Belum istiqomah dalam hal yang lainnya. Intinya adalah bahwa marilah kita bersama-sama berusaha untuk istiqomah dalam kebaikan. Ibadah yang kita lakukan,
sholat 5 waktu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian sodakoh jariyah yang kita keluarkan, tutur kata yang baik, perbuatan yang baik, amal soleh yang baik, dengan istiqomah insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Artinya orang yang konsisten, orang yang punya prinsip yang kuat, orang yang punya integritas, itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Artinya apa? Dengan istiqomah yang kita lakukan, justru Allah akan memberikan banyak kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga, istiqomah. Yang terakhir, yang keempat, tawakal. Tawakal ini adalah kita betul-betul memasrahkan diri kepada Allah. Ini juga jangan keliru di dalam memahaminya. Karena banyak, mohon maaf, orang belajar agama tetapi tidak tuntas. Orang belajar agama hanya di permukaan saja. Contoh, munculnya teroris itu ya karena pemahaman agama yang keliru. Anggapnya jihad fisabilillah itu dengan cara ngebom, jihad fisabilillah dengan cara menyerang orang-orang non muslim. Ini pemahaman yang keliru. Tawakal juga pernah dipahami keliru oleh sebagian sahabat. Jadi suatu ketika Bapak Ibu, Kanjeng Nabi itu sedang mengajarkan ilmu tawakal. Sedang mengajarkan ilmu tawakal, kemudian pada suatu ketika Kanjeng Nabi melihat ada seorang sahabat yang mau sholat berjamaah dengan membawa kendaraannya, ya, kendaraan zaman dulu kan ada onta, ada kuda. Kemudian oleh seorang sahabat ini kendaraan ditaruh di depan masjid tanpa diikat. Kendaraannya tidak diberikan pengamanan. Kalau sekarang dengan sepeda motor atau mobil dengan kunci setang lah paling tidak. Kendaraannya oleh para sahabat ini, oleh sebagian sahabat ini, seorang sahabat ini, kendaraan yang ditaruh di depan masjid tidak diikat. Kemudian Kanjeng Nabi bertanya, wahai sahabat, kenapa engkau mau sholat berjamaah di masjid sementara kendaraanmu berupa onta ini kamu biarkan tidak engkau ikat? Apakah engkau tidak khawatir kendaraan ini hilang? Kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah engkau kemarin mengajarkan kepada kami untuk tawakal, untuk pasrah kepada Allah? Pokoknya saya tawakal tu ala Allah, saya pasrah kepada Allah, kendaraan ini saya taruh di depan masjid, tidak usah saya ikat, tidak saya beri pengamanan. Saya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditegur oleh Kanjeng Nabi, wahai sahabat, yang saya maksud tawakal itu bukan seperti itu. Tawakal betul engkau pasrah kepada Allah, tetapi harus ada ikhtiar yang maksimal, harus ada usaha yang maksimal yang engkau lakukan, baru engkau tawakal kepada Allah. Contoh kendaraannya engkau beri pengamanan dulu, engkau ikat dulu, kemudian baru engkau tawakal kepada Allah. Ini artinya Bapak Ibu, tawakal adalah bagaimana kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah dengan kita ikhtiar semaksimal mungkin, dengan kita usaha semaksimal mungkin, kemudian baru kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika kita keluar dari rumah
mau pergi ke kantor atau mau ke tempat pekerjaan, kita berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tawakal menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan kita yakini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa yakum. Maka sebagai kesimpulan pengajian pada pagi hari ini di pergantian tahun baru 1447 Hijriah ini, marilah kita sesuai dengan namanya hijrah atau dalam bahasa Arab hijrah. Kita harus betul-betul hijrah minadzulumati ilan nur. Habis gelap terbitlah terang. Kemudian kita harus punya prinsip bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina ala dzikri la ilaha illallah wa amitna ala qawli la ilaha illallah wa ba'athna fi zumrati man qawla la ilaha illallah. Allahumma ja'al la ilaha illallah hijaban lana minan nar wa itqan lana minan nar wa bara'atan lana minan nar wa qa'idan lana ila hubbika wa syauqan lana qaika ya aziz ya ghaffar ya malik ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.